Boleh, Nggak boleh, kagok boleh. ya. Ya, selamat malam juga. Suaranya nggak terlalu Aman, nggak apa-apa. Selamat malam juga Super Parents ya. Ini juga alhamdulillah ada dari rekan-rekan Coach Super Junior juga. Jadi insya Allah sesuai dengan tema kita ya malam ini, kita akan ada apa ya webinar. Jadi akan ada webinar dengan tema Aku Anak Sehat, Anak Anak Juara. Nah, ini insya Allah sangat beruntung ya kita semua. Jadi beliau ini sebetulnya memang teman SMA saya juga. Jadi teman SMA saya dan luar biasa ya, Masya Allah lah beliau ini. Saya mungkin izin bacakan CV beliau dulu ya, biar super parents ini pada kenal nih sama beliau gitu. Nanti sebelum saya mungkin alihkan kepada beliau langsung. Nah ini beliau ini nama lengkapnya eh, Rizky Suganda Prawira Dilaga. Ini biasa dipanggil Pak Eki ya. Beliau ini wah Masya Allah lah luar biasa ya. Saya juga beruntung nih sama Allah ditakdirkan bisa sempat bareng sama beliau. Masih bareng ya Alhamdulillah ya. Masih rutin kita main bola sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini biasa disapa Dokter Eki, merupakan dokter yang memiliki passion apa yang memiliki passion mengajar dan sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung sejak 2010. Jadi beliau ini mungkin dosen termuda ya, Pak Dok ya, itu ya di kampus ya. Masya Allah, usia 26 sudah jadi dosen tetap di Unisba. Lalu beliau ini memiliki hobi berenang, sepak bola, workout, traveling, dan kerap dijuluki dokter lifestyle karena sering mengajak orang-orang sekitarnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi menjadikan beliau ini sering menjadi narasumber di acara dengan tema gizi, olahraga, seksologi, penyakit-penyakit akibat gaya hidup. Nah, inner drive-nya yang ingin bermanfaat bagi banyak orang menjadikannya seorang coach. Nah, beliau ini terakhir mengenyam pendidikan di Copenhagen, Denmark ya, jadi mendapatkan beasiswa LPDP, lalu memiliki pengalaman kerja di Prodia, Puslitbang Tekmira, PPSDM Geominerba, dan juga pernah terpilih melalui seleksi nasional menjadi tim kesehatan haji Indonesia pada tahun 2015. Jadi sudah haji juga nih beliau ya, Masya Allah, melalui jalur tim kesehatan. Dan beliau ini aktif berorganisasi di pengurus IDI Bandung, pengurus cabang dan pusat perhimpunan dokter gizi medik Indonesia, ketua perhimpunan pelajar Indonesia Denmark atau PPI Denmark, anggota Asosiasi Seksolog Indonesia ASI, singkatannya ASI ya Pak Dok, dan anggota Asosiasi ISQ Coach. Lalu mungkin saya tambahkan dulu nih, karena biar pada kenal juga ya. Nah ini pendidikan beliau, jadi beliau dulu lulus di pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Unpad, lalu Magister Ilmu Kedokteran Dasar Konsentrasi Ilmu Gizi Medik Unpad, lalu PhD in Prevention of Treatment of Lifestyle Disease dari Departemen Nutrition, Exercise, dan Sport University of Copenhagen, Denmark. Dan ini sertifikasi beliau banyak ya, mungkin bisa dilihat. Dan terakhir, ini klien-klien beliau. Mungkin itu sebenarnya masih banyak ini yang bisa saya tampilkan ya CV-nya, tapi nanti jadinya taruh ya, bukan sesi webinar nanti jadi. Mungkin itu aja dari pembukaan dari saya sebelum ini ya, sebelum kita mulai. Oh ya, ini mohon izin ada pantun udah disiapin, saya lupa bacain malah. Siang-siang goreng bawang. Cakep. Untuk ditabur di ayam panggang. Cakep. Selamat datang di webinar Gawang, guyup asik di waktu senggang. Sekaligus mungkin saya lanjut, aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Kepada Dokter Rizky yang terhormat, kami persilakan untuk berbagi ilmu bermanfaat. Silakan Pak Dok, mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Dok. Tunggu sebentar ya, ini saya coba ini.
Tidak saya yang syarat yang ini ya. Kepada admin mungkin bisa di enable ya share screen udah. Kalau misalnya admin ya terus saya share. Kalau pengen untuk bisa admin yang nge-share link, saya udah kirim filenya. Oh siap. Punten ya. Oh aman Dok, santai santai. Ya sebelum itu kita sapa dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Orang tua dari anak-anak yang masih semangat untuk bermain bola. Tetap, tetap. Oke. Udah tampil Pak Dok? Sip, sip. Oke siap. Ya, perkenalkan nama saya seperti sudah dikenal oleh panggilnya bisa Eki, serahlah ya, dipanggil Mas juga tidak jadi masalah buat saya. Mau dipanggil Dok juga bebas. Mengenai aku anak sehat, anak juara. Kebetulan karena saya juga tes gizi, kayak studentnya gizi dan olahraga, jadi saya akan mungkin nanti akan fokus ke sana. Sip, next. Ini sebelum kita yang utama, saya mungkin ingin bercerita dulu. Jadi pada suatu hari dari sini bisa ya cerita apa namanya, back dulu. Pada suatu hari di sebuah kota kecil yang pernah tinggallah seorang anak bernama Bima. Nah, Bima ini adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Dia memiliki impian besar menjadi pemain sepak bola profesional yang hebat seperti idolanya. Namun, Bima tahu bahwa untuk mencapai impian itu dia harus menjaga kesehatannya. Setiap pagi, Bima selalu bangun dengan penuh semangat. Dia ikuti rutinitas kesehatan diajarkan oleh orang tuanya. Sarapan dengan kuah jadi awal harinya. Makan sehat itu penting agar kamu kuat dan fokus di sekolah dan saat bermain bola juga, kata ibunya sambil tersenyum. Setelah sarapan, Bima selalu memastikan untuk membawa botol air putih ke sekolah. Dia tahu betapa pentingnya hidrasi, terutama setelah belajar dan berlari di lapangan. Di sekolah, Bima mengikuti pelajaran dengan baik karena energi yang didapat dari pola makan seimbang membuatnya bisa berkonsentrasi penuh. Gak ada kata-kata pola makan seimbang ya. Minum air yang cukup itu seperti mengisi bensin pada mobilmu, Bima. Tubuhmu akan terus berenergi, ujar gurunya saat pelajaran kesehatan. Saat bel pulang berbunyi, Bima tidak sabar menuju lapangan sepak bola. Setiap hari, dia berlatih dengan penuh dedikasi bersama teman-temannya. Pelatih mereka selalu mengingatkan, latihan yang rutin, pola makan yang sehat akan membuat kalian menjadi juara di lapangan dan juga juara dalam hidup. Bima selalu ingat pesan itu. Malam harinya, Bima selalu tidur tepat waktu. Ibunya telah menyiapkan tidur yang nyaman dan memastikan Bima tidur selama 8 sampai 10 jam setiap malam. Tidur cukup itu kunci supaya kamu bisa berkembang dan tetap kuat, Bima, kata ayahnya sambil membacakan dongeng sebelum tidur. Selain jaga tubuhnya, Bima juga diajari oleh orang tuanya tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Ketika Bima merasa cemas,
atau tertekan karena pertandingan, ya, ibunya selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Ingat nak, tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah usaha dan belajar dari setiap pengalaman, kata ibunya sambil memeluk Bima. Dengan pola hidup sehat yang dijalani, Bima tidak hanya tumbuh menjadi anak kuat dan bugar, tetapi juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia selalu merasa siap menghadapi tantangan, baik di sekolah maupun di lapangan sepak bola. Sip, kita lanjut ya. Dia mengerti bahwa menjadi juara sejati berarti menjadi sehat secara fisik dan mental. Mungkin dari cerita ini sudah bisa didapat ya apa pesan dari cerita tersebut. Tadi saya mungkin beberapa kali mengulang gizi dari pola latihan rutinnya, dari mentalnya juga itu harus dijaga. Oke, next. Oke. Pentingnya kesehatan anak. Apa nih anak itu harus sehat? Karena anak itu kan sebagai generasi penerus kita, generasi penerus bangsa. Jadi itu akan membangun fondasi masa depan. Karena kesehatan ini adalah investasi. Jadi anak-anak itu harus sehat. Next, untuk menjaga tumbuh kembang yang optimal. Keras. Kalau anak yang sehat, anak yang tercukupi gizinya, anak yang ceria, itu akan tumbuh kembangnya optimal. Fisiknya, mentalnya, sosialnya itu akan tumbuh secara optimal. Anak yang sehat pun akan lebih berenergi dan bersemangat dalam beraktivitas, tidak loyo, tidak bingung aja gitu ya. Dan next, anak yang sehat juga itu akan lebih kuat imunnya, jadi tidak mudah terkena penyakit. Next. Sekarang kenapa sih harus lifestyle itu harus sehat? Kenapa sih gaya hidupnya atau pola hidup sehat itu harus diterapkan pada anak-anak? Karena di sini ya anak-anak itu akan sehat, tumbuh sehat secara fisik, baik secara fisik maupun secara mental, dan dengan kesehatan fisik dan mental mereka akan berprestasi di lapangan maupun di sekolah. Dari kesehatan fisik ini jelas ya, tadi kan kalau misalnya gaya hidup sehat itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, juga tumbuh dan kembangnya. Kalau tumbuh itu kan ke atas ya, kalau perkembangan itu biasanya dari otaknya seperti itu. Kemudian kalau dari mental, dia akan lebih meningkat konsentrasinya, terus kemudian dia lebih bisa mengatur emosinya, dan juga dia bisa lebih percaya diri. Nah, kalau misalnya fisik mereka terjaga, prestasi pun dia akan mengikuti. Sini ada peran orang tua bagi pertumbuhan atau menjaga kesehatan anak. Itu orang tua nanti perannya adalah memantau ya kesehatan. Bisa di next ya. Jadi orang tua ini harus bisa secara rutin lihat perkembangan dan kesehatan anak. Ini anak saya itu sudah sehat atau belum sih? Kita lihat apakah dia aktif, ceria gitu ya, bersama teman-temannya main. Terus kemudian bagaimana nih di sekolahnya? Sosialnya bagus nggak? Kemudian dari pelajarannya bisa ngangkat enggak? Coba lihat dari fisiknya, tinggi badannya, oke enggak? Ini bisa bagaimana? Terus kemudian berat badannya bagus nggak? Nah ini kan nanti kita bisa lihat dari apa? Kalau misalnya ke puskesmas atau ke dokter, kita lihat tinggi badan berat badannya itu nanti dilihat dari chart. Ini ada chart ya dari WHO. Masukin tingginya, masukin badannya, ada di yang mana nih? Apakah sudah ada di garis hijau, atau ada di garis kuning? Kita lihat. Lalu pola makan sehatnya. Ini peran orang tua itu untuk penyedia makanan bergizi yang seimbang. Jadi pastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan cukup. Nanti kita bahas aktivitas fisik. Nah ini ajak anak untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Contohnya adalah bermain bola.
Dan supaya apa? Supaya anak-anak tuh lebih sehat dan lebih bugar. Nah, gitu. Next. Nah, sekarang saya bahas dari sisi makanan dulu, dari gizinya. Makanan sehat itu apa sih? Makanan sehat itu makanan yang bukan hanya bebas dari bahan berbahaya, tetapi juga mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh kita agar tetap sehat. Ya. So, next. Oke, next lagi. Nah, kalau bergizi apa? Bergizi itu makanannya memiliki jumlah dengan karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemak dan vitaminnya itu cukup untuk tubuh, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Gitu. Nah, manfaatnya apa kalau misalnya makan makanan yang bergizi seperti ini? Jelas nih, tumbuh kembangnya insya Allah sehat, otot dan tulangnya juga kuat karena kan di sini banyak ada kalsium, ada vitamin D plus dengan berjemur udah. Oke, terus kemudian apa namanya untuk berat badannya juga optimal ya. Kemudian kesehatan kulit, gigi, mata oke. Ini bisa kelihatan dari rambut juga kelihatan kalau misalnya kurang gizi ada rontok atau misalnya kemudian cabut ya. Kulit, gigi, matanya juga bisa kelihatan. Terus kemudian kekebalan tubuh meningkat, fungsi sistem pencernaan pun bagus gitu. Lalu harusnya kayak gimana sih dok? Mau makanan yang eh, apa tuh seperti apa sih? Kayak gimana? Ini kan anak-anaknya kalau yang sudah kayak misal kayak gini biasanya di usia 4 sampai ini ya 10 tahun ya kalau junior ya Kang Her ya udah seperti kayak yang dewasa. Kalau isi piringku kolam makannya apalagi seperti ini. Ini yang dari Kemenkes. Ada makanan pokoknya, ada lauknya, ada buah-buahannya, ada sayurannya. Gitu. Jangan lupa, kalau di PUGS, pedoman gizi seimbang, itu masuk cuci tangan pakai sabun, kemudian aktivitas fisik, kemudian minum air juga, yang tidak lupa dipantau berat badannya, kurangi GGL, gula darah lemak, itu masuk. Lalu kalau misalnya gizinya kurang, gimana nih? Nah, kalau yang gizinya kurang, anak tuh kurang gairah, baik dari segi pelajaran ataupun juga dari sisi olahraga, aktivitas fisik. Jadi itu ketinggalan dalam belajar. Kurang gesik nggak beritahu nih. Penelitian kurang tangkap juga, kurang tanggap di atas lingkungan. Rendah pula ini prestasinya. Ini suara saya masih masuk nggak atau berubah suaranya? Karena ada di sini ada notifikasi ganti mikrofon tiba-tiba. Suara agak kecil, dokter. Terganti berarti suaranya. Kalau misalnya seperti ini, gimana suaranya? Lebih keras? Lebih bagus. Oke, iya tadi ada notifikasi tiba-tiba berubah. Baik, next. Nah, kalau misalnya makan makanan yang tidak sehat, apa akibatnya? Itu bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas, ya. Karena apa? Karena jajanan yang tinggi lemak, gula, garam, ini bisa bikin gemuk dan masalah kesehatan nanti yang terkait dengan obesitas. Terus gigi hitam, kropos, ya. Kemudian sakit perut, jajanan yang tidak sehat. Terus keracunan makanan, siapa lagi sakit tipes, ya bisa di next. Kemudian gagal ginjal juga ya sekarang lagi banyak nih di TV gagal ginjal. Ya. Oke, terus kemudian kerusakan hati dan juga bisa sampai ke karsinogenik atau kanker. Ini gara-gara apa sih yang sebenarnya kurang sehat? Ya, jajanan tidak sehat seperti yang kurang serat, gitu ya. Kemudian mengganggu pewarnanya banyak. Terus makan cepat saji atau yang semuanya tinggi gula, itu hanya memberikan energi sementara, tapi cepat habis dan membuat lemas gitu. Jangka panjangnya boleh di sebelumnya lagi sebelumnya lagi yang sebelumnya. Nah ini
yang setelah tadi. Dampak jangka panjangnya gimana kalau misalnya akibat makanan yang tidak sehat? Next. Nah ini ya, artinya kan bisa penyakit jantung, diabetes, hipertensi, gangguan pertumbuhan juga bisa. Gitu. Karena kurangnya nutrisi ini bisa menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal. Oke, next. Jadi ini pemilihan makanannya kan kelihatan. Yang kanan itu yang sehat, yang kiri yang kurang sehat. Contoh makanan yang tidak sehat apa? Next. Itu ada minuman-minuman misalnya yang bersoda, yang bergula tinggi. Biasanya makanan minuman yang berkarbonasi atau bersoda itu mengandung gulanya tuh cukup tinggi dan tidak memberikan nutrisi. Lalu permen dan coklat itu juga banyak gula dan lemak jenuh yang tinggi. Keripik dan kue kering, lemak transnya juga berlebihan. Ini makanan-makanan cepat saji ya. Di next aja. Lalu yang makanan yang kayak gimana sih dok? Ini konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kemudian dari makanan cepat saji yang semua tidak sehat, minum air putih yang cukup. Nah kalau anak-anak itu pokoknya yang penting nanti aktivitas fisiknya. Next, ini cara makan makanan yang sehat, hindari membeli makanan di tempat yang kurang bersih, misalnya di dekat tempat yang TPS, tempat pembuangan sampah, atau tempat yang terpapar polusi, gitu ya. Itu kendaraan nggak ditutup, asap-asap kendaraan bermotor bisa masuk ke situ. Wah, itu kalau bisa dihindari. Terus juga hindari membeli makanan atau minuman dari penjual yang tidak melakukan hygiene yang baik. Misalnya, wah, kukunya panjang, kotor, bajunya juga malah, ya, terus megang makanan itu yang mentah sama yang disajikan itu sama-sama nggak pakai sarung tangan atau misalnya jadi ada cross contamination kalau kata Chef Juna ya, jadi nggak boleh tapi dari bakteri yang dari makanan bahan mentah kan nggak ke yang disajikan. Nah yang bagus gimana memilih makanan dari yang peralatannya cukup bersih atau hygiene-nya terjaga. Hindari menggunakan wadah dari plastik atau misalkan minuman yang panas. Kalau yang panas itu pakai paper, bagus paper. Ya, paper yang sudah food grade. Lalu hindari membeli makanan seperti burger, pilaf, atau lontong yang memiliki tingkat kekenyalan yang berlebihan. Ini dari segi-segi makanan dulu. Hindari mengonsumsi makanan yang berwarna menyala. Bisa diketahui lah semuanya pada tahu. Next. Ini dari membeli makanan, misalnya gorengan yang dibungkus dengan kertas kotor, atau transparan. Spesial apa sakit Ya. su Ya, terus juga gorengan yang minyaknya itu udah dipakai sampai hitam gitu. Itu biasanya sudah carcinogenik ya. Kemudian lihat kalau lihat label kemasan, kalau misalnya beli makanan atau minuman expired enggak. Kemudian lihat juga tinggi lemaknya atau enggak, terus kemudian tersegel dengan baik atau tidak. Kalau misalnya membeli buah, ya lihat yang terlihat segar. Oke, next. Next lagi. Jadi solusinya apa? Untuk jajanan yang sehat ya buah-buahan segar, sayuran potong, air putih atau jus buah alami, gandum, terus kemudian susu rendah lemak atau yogurt. Next. Nah, tadi itu dari segi makanan. Nanti kita diskusi aja ya. Banyaknya untuk yang diskusi makanan kalau misalnya kurang, misalnya ingin ditanyakan. Nah, berikutnya apa lagi nih supaya anak sehat gitu. Anak kita sehat juga berprestasi, ya tentunya aktivitas fisiknya juga perlu dijaga. Indonesia ini dibilang oleh di artikel saya pernah lihat ya negara termalas di dunia gitu dibilang negara mager istilahnya. Indonesia itu ini peringkatnya juga aduh kalau dilihat dari jumlah langkah kaki Indonesia itu rata-rata jumlah langkah hari itu 3.500 gitu. Kemudian kalau Hong Kong yang pertama itu 6.800 jumlah
kakinya. Ini target kalau anak itu biasanya lebih banyak, misalnya sampai 10.000. Apalagi yang pakai jam tangan ini, wah saya udah lebih dari 10.000 gitu. Kalau anak-anak kan lebih aktif ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari 5.000, wah jangan nih anak kurang aktif, terlalu mager nih gitu ya. Lihat yang sudah bawa HP juga bisa dilihat di HP-nya, lihat jumlah langkah kakinya. Tapi kalau misalnya pakai band, Mi Band atau apa, atau smartwatch, bisa lihat langkah kakinya, jadi bisa dilihat. Ini anak saya cukup aktif nggak ya kalau jalan kaki. Next. Nah, kalau misalnya dari kecil aja udah mager, itu resikonya kan kalau udah besar susah gitu ya, susah merubah polanya lagi. Jadi kalau misalnya udah dari kecil udah bagus, itu akan lebih mudah gitu ke dewasanya. Kalau udah jadi kaum mager, nah, siapa nih orang tua di sini, bapak ibu yang juga suka mager? Nah, ini resikonya apa? Ototnya lemah. Kalau ototnya lemah, itu untuk menumpang tulangnya juga kurang. Tulangnya akhirnya nggak ditopang sama otot, jadi lebih mudah keropos ya. Itu dilihat dari bone mineral density. Lalu dari penurunan daya tahan tubuh, jadi dari imunitasnya yang mager itu jelas dia lebih rendah. Ada gangguan-gangguan lain seperti gangguan sirkulasi darah yang akhirnya ke arah jantung, kemudian gangguan metabolisme lemak dan gula ya dari kolesterol sama diabetes, gangguan keseimbangan hormonal juga bisa terlihat biasanya apa namanya ke arah, kalau yang perempuan lah ya, ke arah bisa mau dibilang kanker payudara. Itu juga itu ke obesitas awalnya faktor risikonya. Jadi lebih gampang gemuk. Oke, next. Kalau untuk anak gimana nih? Contohnya adalah bermain sepak bola. Terus yang lain bisa apa lagi? Jalan-jalan gitu ke alam bebas gitu. Itu jadi aktivitas fisik yang bagus buat anak. Lihat pemandangan alam, jalan ke gunung, jalan ke dago atas gitu ya, atau ke taman. Apalagi aktivitas main di ya, kalau sini bisa ya di tamannya ada playground, ada apa? Playground, bisa melakukan aktivitas strength training. Itu maksudnya kalau kayak push up, sit up, itu tuh udah boleh. Itu namanya strength training. Strength training yang weight bearing, artinya pakai berat badan tubuh aja. Itu udah boleh karena kan udah bisa main bola, itu udah bisa strength training. Bukan maksudnya angkat beban ya, di sini sebenarnya strength training. Kemudian ya jumping jack ini kan aerobik, sama kayak pemanasan di sepak bola sebelumnya juga itu aerobik. Lari, jalan itu kan aerobik. Gitu. Cuma kalau sepak bola, oh ini udah intermittent sebenarnya, ada fase cepat, lambat, stop, cepat, lambat, stop. Itu kan udah ada aerobik dan aerobiknya udah. Next. Oh ini udah. Saya lupa. Banyaknya ke arah sepak bola jadinya. Jadi manfaat olahraga sepak bola bagi anak itu banyak ya. Jadi ada meningkatkan keterampilan motorik, ya. Ini jadi lihat dari koordinasinya, dari keseimbangan, kelincahan anak-anaknya juga jadi terlatih. Kemudian kesehatan jantung itu jelas gitu, karena jantung dipompa, terus heart rate-nya naik ke sedang tinggi biasanya ketika berolahraga sepak bola. Kemudian ada semangat kompetisi gitu. Jadi untuk membangun mental pemenang dan berkompetisi yang sehat di sini yang dilatih gitu. Next. Oke, nanti ini bisa dilihat aja ya. Terus sejak ini menyenangkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menyenangkan. Kemudian ini bisa untuk keterampilan fisik dan mental juga, dan juga membangun karakter. Bermain sepak bola itu mengajarkan karakter disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Gitu. Dan juga menjadi investasi. Next. Nah, ini lihat ya. Jelas. Dari heart rate-nya yang tadi saya bilang jadi naik ke intensitas sedang dan tinggi. Terus kemudian
otot juga terpacu dari otot kakinya, gitu kan, lompatan, ketika lompat, ketika nendang, dan sebagainya. Oke, next. Ini karakter-karakter yang bisa dibangun dan melalui sepak bola, itu teamwork, kerjasama tim, terus kemudian ada disiplin, karena harus datang jam segini. Kalau datang telat, dihukum, disiplin. Ya, tekun enggak, yang tekun biasanya di main lebih bagus. Lalu kepemimpinan, sportivitas, jadi siap menerima kesalahan, jika bisa dipimpin dan maupun memimpin orang lain, gitu kan, akan terbangun. Lalu rasa percaya diri itu juga bisa terbangun melalui sepak bola. Next, ini ada. Oke, ya next lagi. Melakukan strategi dan koordinasi. Oke. Ini mah jangan lupa pemanasan ya. Next. Oke, next saja. Nanti kita akan banyak diskusinya aja ya. Kita nanti makan juga. Ini jangan lupa jadi memotivasi anak dalam bermain sepak bola. Fasilitas mewah, waduh ya, fasilitas biasa saja lah. Transportasi next. Ini memotivasi anak untuk berprestasi dalam sepak bola. Ya, bantu anak-anaknya media, kemudian memberikan penghargaan atau apresiasi, dan juga mengarahkan ke ada pelatih coachnya ya. Kesehatan mental anak mulai sepak bola bisa dibangun percaya diri, terus kemudian manajemen stres itu karena latihan dan kompetisi sepak bola ini memberikan saluran, jadi ada yang tersalurkan. Ini bisa jadi suatu cara untuk menyalurkan energi dan juga untuk melawan stres. Kemudian keterampilan sosial, tadi yang saya bilang disiplin dan fokus. Next. Ini tadi kurang lebih bersama ya. Next. Ini selanjutnya next. Oh, ini. Kenapa bisa meningkatkan kepercayaan diri mulai sepak bola? Karena ada rasa wah ketika menggiring bolanya, mencetak golnya, memimpin timnya, itu jelas mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka. Terus kemudian ada orang tua misalnya di samping lapangan yang selalu mendukung, itu juga meningkatkan kepercayaan diri. Lalu rasa dihargai, ada apresiasi, kemudian ini kepemimpinan, peran sebagai kapten tim atau pemain kunci juga meningkatkan kepercayaan diri. Next. Nah, kunci untuk menjadi performa yang bagus, selain nutrisi yang bagus, latihan yang tepat, rutin dan tepat, gitu ya, optimal, juga harus ada proper rest. Ini ada 3 pilar makanya untuk performa yang bagus. Nutrisi, olahraga, jadi pola olahraganya, dan istirahatnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mencapai performa yang bagus, baik di lapangan maupun di sekolah. Istirahat dan tidur yang cukup. Kenapa? Tidur yang cukup itu akan membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih segar, kemudian tumbuhnya lebih optimal. Anak-anak biasanya lebih membutuhkan waktu tidur yang lebih lama. Malah bisa sampai berapa jam? Sampai 10 jam ya tiap malam. Untuk hormon, growth hormon itu aktifnya itu bagusnya di jam 10 sampai jam 1. Maka daripada itu anak itu harus tidur di jam 9 harus sudah tidur. Jam 9 tidur, deep sleep atau tidur yang udah nyenyak, itu jam 10 keluar growth hormonnya sampai jam 1 biasanya keluar. Itu hindari begadang dan
screen time sebelum tidur. Next, ini jadi waktu hidup sehat dan bugar, ya, ada aktivitas fisik, istirahat cukup, nutrisi seimbang, dan kesehatan mental. Next, ya ini mah anak sehat, kunci masa depan, dan peran orang tua sangat penting. Dan salah satunya olahraga bola. Dan misalnya adalah pilihan yang tepat. Oke, sip. Kayaknya nih mendingan emang ngobrol-ngobrol diskusi aja deh ya kan Her ya. Kalau soalnya bisa kemana-mana ini. Ngebahas satu bisa sampai sejam, satu lagi sejam. Udah Betul, Pak malam Dok. mau aja. Udah langsung saya juga cepet-cepet aja. Siap, Pak Dok. Mungkin izin ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Pak Dok ya. Iya. Nah, cuman sebelum ke tanya jawab, ini kan ada IG-nya beliau nih. Tuh, langsung aja di follow ya. Sayang banget nih kalau enggak gitu ya. Mumpung ini tayang, silakan. Nah, ini sudah ada yang raise hand juga. Tapi sebentar, ini di sebelum sesi pertanyaan ini udah ada stok ini lagi nih, stok pantun. Izin saya bacakan ya Pak Dok. Ya, main bola serunya bersama teman. Apalagi sambil hujan-hujanan. Ayah bunda yang punya pertanyaan silakan bisa acungkan tangan. Oke, saya mungkin izin sambil ini ya, sambil apa namanya? Lihat ini ada yang raise hand dari Bunda Agrafei Sastra Negara. Anak 12 tahun minum berapa gelas? Maaf, ini ada pertanyaan di atasnya malah ya. Iya, Sebentar. betul. Oh, Wah, lumayan banyak ya. Sebentar. Oke, ini dulu ya. Mungkin yang pertama, di manakah dapat menyimak ulang rekaman video? Insya Allah ini kita record dan nanti kita akan share ya, Bunda. Min, tolong di mute suaranya blur. Oh, siap, sudah ya. Punten, Pak ini bisa dikirim? Bisa. Nanti insya Allah kita kirimkan. Izin tanya dok, ini anak saya susah banget makan buah dan sayur. Dan makanan yang dia mau yaitu itu saja. Ketika ditawari makanan baru, dia cenderung menolak dan lebih memilih makanan yang biasa. Bentar. Yang biasa dia makan. Pertanyaan saya, adakah tips agar anak-anak suka makan buah dan sayur, lalu soal dia hanya memilih makanan itu saja, gimana menurut dokter? BTW, anak saya sekarang berumur 7 tahun menuju 8. Terima kasih sebelumnya, dok. Mangga, silakan Pak Dok Eki, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan pertama dari Ayah Teguh Setiawan. Teguh tuh yang pertanyaannya yang susah banget makan sayur ya? Betul. Oke, saya apa namanya? Ini makan saja. Oke, saya tanya nih, bapak-bapak ibu di sini ada nggak yang nggak suka makan sayur? Silakan. Nggak ada yang bisa. ngaku, susah. Nah gitu. Jadi sayur atau buah ya maksud saya ya. Jadi salah satunya ya cara supaya anak-anak itu dapat menerapkan makan sayur dan buah-buahan, yaitu yang pertama adalah orang tuanya perlu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memakan sayur dan buah. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak makan sayur atau buah, itu akan lebih sulit gitu untuk mulai karena anak adalah seorang peniru. Itu sekarang orang tuanya sudah nih, orang tuanya udah makan buah, makan sayur, tapi kalau misalnya anaknya susah banget makan sayur gitu. Ya caranya bisa dengan memvariasikan sayur dan buah dalam bentuk yang menarik atau mencampur dalam makanan favorit anak gitu. Iya bisa dicampurin. Misalnya sukanya apa nih? Sukanya sereal. Oke lah, saya emang sereal tinggi gula. Tapi
kita mencampurin gitu di serealnya dengan buah-buahan, strawberry, dan buah-buahan, apa, pisang-pisangan gitu ya. Itu bisa. Terus kemudian apa lagi? Ketika kameranya bisa bisa. Kalau ini lingkungan, benar-benar lingkungan. Yang saya pelajari ketika saya di Denmark itu adalah lingkungan. Kenapa orang itu lebih mudah makan sayur dan buah-buahan ketika di Denmark? Karena lingkungannya, teman-temannya juga seperti itu. Anak saya sekolah TK dan SD itu di Denmark. Dan itu ketika makan, di samping kiri kanannya makannya apa? Biji-bijian, gitu ya. Buah-buahan. Ketika saya mau ulang tahun, misalnya mau bawa agar, malah justru dilarang. Jangan bawa yang itu agar manis. Jangan gitu. Jadi malah disarankannya bawa buah ke ini ke sekolah kayak gitu. Jadi sekelilingnya, baik teman-temannya maupun orang tuanya sudah eh, menampilkan makanan yang sehat gitu. Makannya apa coba? Wortel, ya, baby carrot atau ya wortel biasa, makan wortel mentah gitu. Enak, digigit aja dimakan gitu sambil jalan biasa. Terus kemudian ketika rapat atau ketika acara-acara di rumah gitu mau perpisahan atau apa, yang biasa ada itu wortel yang dipotong-potong panjang-panjang, timun atau acar yang dipotong panjang-panjang, sama paprika yang dipotong juga kecil-kecil. Jadi kayak seukuran-ukuran jari-jari, lebih kecil dari jari malah. Terus disimpan di mangkok gitu, sama di tengahnya ada krim fresh atau apa gitu ya. Kalau di sini mah mayones. Tapi kalau di sana mah ada namanya dip sauce gitu, dip sauce. Enak, gurih. Gitu. Jadi dicocol gitu si sayuran sama buah-buahan itu teh kan wortel buah-buahan. Terus timun buah-buah, sayuran. Terus kemudian paprika sayuran. Dicocol aja, cocol makan. Itu enak gitu, jadi snack dan rendah kalori jelas. Nah, ini seperti itu. Dan masalahnya adalah tadi yang saya bilang ya, bentuknya menarik, campurin dalam makanan favorit. Terus kemudian dilibatkan anak dalam proses memasak atau memilih sayur dan buah di pasar. Jadi diajak makan anak-anaknya tuh, yuk ke pasar yuk, kita beli, atau misalnya yuk ke supermarket yuk, Gria, ke Jogja, atau apapun ya. Lihat nih, milih yang mana, nah buah yang mana. Gitu. Jadi kadang-kadang beda ya, keinginan kita orang tua sama keinginan anak itu beda. Anak mah buah naga, saya mah pisang, misalnya kayak gitu, gak beda. Anak mah apa ini, salad, saya emang nggak suka salad, saya mah maunya kiwi gitu. Kalau saya makan kiwi dengan kulitnya, makan aja nih kulitnya, mau berambut juga, dan emang edible itu bisa dimakan tuh kiwi. Contohin aja ke anak-anak nih, bisa nggak makan dengan kulitnya kiwi? Ya, ayo ditantangin, di challenge, coba sedikit-sedikit. Dan orang tua jangan capek-capek untuk mengedukasi anaknya juga. Gitu ya. Itu yang buah dan sayur. Satu lagi itu yang mana ya? Yang Ibu Nadewi, Pak Dok, Ibu apakah Nadewi, ya konsumsi penambah vitamin pada anak diperlukan nggak? Oh, namanya vitamin atau suplemen itu tambahan jika kekurangan. Jadi, jika tubuh kita sudah terpenuhi haknya, gitu ya, dengan baik, sudah terpenuhi haknya dengan baik, dengan makanan, dengan minuman yang biasa kita diberikan, ya, dari ya semua dari macam-macam ya makanan yang diberikan biasa, vitamin itu ya udah nggak perlu lagi, karena vitamin itu hanya tambahan gitu. Karena ya kayak vitamin B itu kan kita bisa dapat dari sayur-sayuran, ketemu kemudian ada vitamin C dari buah-buahan banyak
Ya, terus kemudian vitamin D bisa dari daging, dari susu, gitu. Ya, kemudian dengan berjemur, vitamin D-nya lebih aktif. Dan apa lagi gitu banyak. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi dengan pola gizi yang bagus dan juga aktivitas yang bagus dengan berjemur juga itu sudah tercukupi dengan baik. Jadi tidak perlu penambahan vitamin. Memang ada beberapa anak misalnya nafsu makannya kurang, jadi perlu ditambahin suplemen. Oke, biasanya dokter makan suplemen yang mengandung lisin atau kurkuma. Karena itu kurkuma itu apa sih? Kurkuma itu kan dari bahan dasarnya sebenarnya dari kunyit, temulawak gitu kan, kurkuma tuh. Jadi nafsu makannya jadi lebih baik. Ya, lebih banyak. Ambil ya, tiba-tiba. Ya, kemudian kalau emang kurang, ya, dites dulu. Sebenarnya mah harusnya mah kalau ini tuh defisiensi enggak, kan kelihatan kalau dari defisiensi, wah ini mah ada penyakit rickettsia, oh ada kelihatan nih, ini mah beriberi, udah kelihatan nih tanda-tandanya seperti ini mah rabun senja, ini jangan-jangan kurang vitamin A nih, nah itu kurang vitamin A. Untuk mencegahnya pun ada, kan vitamin A biasanya ada yang ke rumah-rumah ya dari puskesmas atau posyandu. Begitu. Jadi kalau untuk penambahan vitamin pada anak diperlukan, jawabannya adalah jika sudah terpenuhi haknya dengan baik, kebutuhan itu yang tidak perlu penambahan vitamin. Mantap, Pak Next, Dok. mungkin ya. Berarti yang utama mah penuhi haknya dulu ya, jangan langsung ke Iya, vitamin ya, Pak Dok ya. Iya, kalau saya belum terpenuhi baru. Siap, siap Pak Dok. Lanjut Pak Dok, ini ada pertanyaan, anak 12 tahun minum berapa gelas Pak Dok? Minum berapa gelas? Berapa kilo biasanya umur 12 tahun? Sekitar 40 kiloan ya. 40 kiloan benar? Sebenarnya Betul, Dok. ya, kalau misalnya dewasa itu kan kejarnya adalah di 10 gelas sehari, 8 sampai 10 gelas sehari. 10 gelas itu 2,4 liter, 8 gelas itu sekitar 2 liter. Lalu ada yang rumus memakai berat badan dikali 30 cc. Jadi kalau misalnya berat badannya ada di 40 kg, itu kalau misalnya dikali 30, itu sebenarnya cuma 1,2 liter. Namun, aktivitas fisik anak-anak itu kan tinggi. Jadi, jangan hanya dikasih 1,2 liter, kalau bisa lebih, minimal 1,5 liter. Gitu. Kalau 1,5 liter berapa gelas? Kalau aqua cup aja ya, misalnya mineral cup itu kan 240 cc. Tinggal dibagi, jadi berapa cup ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cup gitu, 16 sampai 17, 6 sampai 18 lah gitu, sehari. Yang gelas Itu ya, kecil ya Pak Dok ya? iya yang gelas kecil. 1 sampai 8. Oke, jadi tadi rumusnya ya, berat badan dikali 30 cc, tapi dilebihin ya, karena mungkin ada aktivitas, apalagi anak-anak lebih aktif ya Pak Dok ya? Betul, betul. Iya. Siap, kita berikutnya nih Pak Dok. Dokter mengulik fenomena shockboy atau anak gemulai selain paparan gaya hidup, apakah ada pengaruh dari makanan? Dari Bunda Nisa Karinas. Waduh, ini Bunda Nisa mengingatkan saya pada guru di seksologi saya sebenarnya. Guru seksologi. Jadi guru saya di perhimpunan seksolog itu mengenai fenomena apa ini ya. Ini sebenarnya bisa dimulai dari ketika ibu hamil. Gitu. Jadi ketika ibu hamil, tolong apalagi pas usia 4 sampai 6 bulan itu hindarilah makan makanan ya, fried chicken itu
dari guru saya ya. Cuman untuk penelitiannya belum bisa dibilang ini tuh pasti. Nah. Cuman dan dari saya itu hindarilah kalau misalnya ibu hamil itu makan makanan seperti fried chicken. Kenapa? Karena biasanya ayamnya ini sudah tinggi ininya, tinggi estrogennya. Kenapa? Disuntik. Itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi perkembangan ketika di dalam kehamilan. Itu saja yang saya tahu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang makanan daripada setelah lahir itu nggak ada, dan belum pernah saya dengar gitu dari makanan mempengaruhi ketika misalnya sudah lahir, mempengaruhi fenomena sequoia atau anak dimulai. Cuman yang saya pernah dengar adalah ketika ibu hamil di usia 4 sampai sekitar 6-7 bulan ada perkembangan otak dan perkembangan organ vitalnya itu katanya makan makanan yang tinggi estrogen karena pengaruh suntik hormon ke makanannya itu bisa mempengaruhi gitu ya. Ya, lanjut mudah-mudahan ini Pak Arga atau Ibu Arga ya, Mbak Agra. ini barusan Bunda bukan saya, Bunda Nisa ya, Bunda Nisa, Pak Dok. Nah, ini kita lanjut ke Bunda Maria Mutia. Betul kata dokter, anak-anak terlalu banyak konsumsi gula dan pola makan tidak teratur dan kurang sehat akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak. Contohnya, anak pertama saya cowok segala makanan masuk, nggak pilih-pilih dan makan banyak. Adiknya susah makan dan sayur susah, yang tinggi badannya jadi mungil, nggak tinggi juga. Oh iya dok, vitamin yang dijual bebas di supermarket itu sebetulnya kurang bagus ya. Lebih baik yang alami saja dari buah. Silakan Pak Dok. Iya. Oke. Ya, kalau anak-anak emang kita lebih pentingnya tekankan mereka pola hidup sehat ya, gitu. Dari konsumsi yang susah makan, ya jelas ya, karena kan harusnya seimbang antara karbohidrat, protein, gitu. Kemudian juga lemaknya, vitamin dan mineralnya, itu juga harus seimbang, gitu. Sehingga tumbuh kembangnya optimal. Sama istirahatnya itu juga mempengaruhi. Kenapa? Kalau misalnya kurang protein ini jelas melalui penelitian berpengaruh terhadap pertumbuhan dari seseorang, terutama dari anak. Kemudian apalagi kalsium nanti yang berhubungan vitamin D dan sebagainya. Kalau kurang kalsium juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Zinc juga. Cuman kalau misalnya yang udah sehat, yang dapat cukup dengan baik, zinc itu tidak diperlukan suplementasinya. Ya. Itu diperlukan suplementasi kalau misalnya semua pun ya yang tidak terpenuhi dengan baik, yaitu kita perlukan suplemen. Contohnya adalah zinc. Soalnya ada penelitiannya di mana kalau yang udah sehat ya dikasih zinc nggak terlalu signifikan, tapi kalau misalnya yang sebelumnya kurang defisiensi ketika dikasih zinc jelas kelihatan pertumbuhannya. Kemudian kalsium sama istirahatnya juga. Istirahatnya maksudnya tidurnya. Kalau misalnya tidurnya malam-malam terus gitu karena ngeliatin orang tuanya belum tidur, akhirnya itu nggak tidur, tidurnya malam jam 12, jam 11, itu berpengaruh juga tuh terhadap pertumbuhan anaknya. Biasanya yang tidurnya lebih lama itu lebih tinggi gitu anaknya dibandingkan yang tidurnya lebih sebentar. Termasuk ke tadi yang saya bilang ke growth hormone itu ya. Konsumsi yang kan kita teratin. Iya, Ya, oke. Terus Siap, vitamin Pak. D juga bebas, waduh, saya nggak bisa bilang itu kurang bagus ya di sini mah ya. Itu biar orang farmasi aja yang gitu mah.
Ya, lebih baik kalau bilang lebih baik alami saja dan buah, ya itu saya setuju, jelas. Dari vitamin dan dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu vitamin dan mineralnya itu banyak di situ sudah cukup. Jadi berapa sih sebenarnya dok? Anak-anak tuh porsinya sebenarnya sama kayak dewasa itu 5 porsi buah sayuran. Apa ya? Maksudnya bisa 2 buah plus 3 sayur atau 3 buah 2 sayur itu sudah cukup sebenarnya porsinya dalam sehari. Gitu. Berapa satu porsinya? Minimal itu 80 gram, tapi anak-anak mah boleh minimal 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram. 100 gram apa ya? 100 gram ditimbang aja 100 gram buah-buahan. Misalnya semangka, semangka ditimbang 100 gram dapat berapa potong sih? Biasanya dapat cuma 3 sampai 4 potong yang segitiga. Itu baru satu porsi. Gitu. Coba yang jeruk ditimbang. Kalau pisang mah biasanya 100 gram. Ya, yang sunflower ini 100 gram. Jadi 100 gram itu 100 kalori. 100 gram. Itu untuk satu porsi. Nah, sehari berapa? Sehari kan 5 porsi. Bisa 2 buah, 3 sayur. Atau 3 buah, 2 sayur. Oke? Nah, Mantap. Pak Dok, nah, sebenarnya kalau porsi buah sayur sebanyak itu mah kita tuh mungkin malah akan minim jajan ya sebetulnya Pak Dok. betul, betul, betul. Akan Betul minim. sekali. Ya, Mm-mm. betul sekali. Jadi di sela-sela antara makanan utama sama ya di sela-sela makanan utama itu kan cemilannya diganti sama buah-buahan atau sayuran itu udah cukup sebenarnya. Betul, betul. Buah ada buah. Betul. Apalagi tadi porsinya 5 kali 100 gram itu banyak sekali ya Pak Dok. Sudah setengah kilo ya. Iya, sayurannya mah bareng-bareng makanan utama aja gitu kan. Oh, barang Tiga makanan utama sih. ditambah buah-buahan misalnya mau dijadiin cemilan, di cemilan teh di cemilan sore sama cemilan pagi ke siang. Udah sebenarnya udah cukup ya. Udah. Gitu. Iya. Saya Siap mah Pak Dok. ingat waktu di Denmark teh yang dibawa ke sekolah apel weh saya sih sama kiwi apel kiwi kita anaknya. Siap Pak Dok. Yang penting buahnya jangan dikasih nasi ya Pak Dok. Di sanguan gitu. Sayang banget ini. Siap Pak Iya, Dok. iya, iya. Siap. Izin lanjut Pak Dok ya. Yang ke Mm-mm. Ayah Yusef Septiandi atau Ayah Yuji. Untuk anak usia 8 sampai 10 tahun, apakah ada batasan frekuensi waktu aktivitas fisik olahraga yang disarankan? Dan apakah ada perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki? Lalu yang keduanya Mm-mm. dok, mohon saran. Untuk anak usia 8 tahun, frekuensi makan bergizinya apakah boleh lebih dari 3 kali? Saat ini biasanya makan 4 sampai 5 kali sehari, namun dengan total porsi makanan setara dengan 3 kali sehari. Silakan Pak Dok. Oke. Nomor satu itu sesuai dengan rekomendasi dari WHO aja. Jadi kita pakai batasan bawah. Batasan bawah menurut panduan dari WHO, anak-anak itu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi, setidaknya minimal 60 menit setiap hari. Makanya anak-anak mah ya lebih aktif ya, karena sejam sehari gitu. Udah rekomendasinya. Nggak kayak yang udah dewasa kayak kita, mungkin kita mah kan batasannya 150 menit seminggu kalau menurut rekomendasi WHO. Udah 150 kasih batas 150 menit seminggu teh tetap gue susah gitu ya. Sampai kira batas rekomendasi. Nah, kalau anak-anak mah 60 menit sehari itu mah kan bisa dipakai untuk lari-larian, main apa, main gitu kan sejam sehari teh buat anak-anak mah apalah gitu ya. Intensitasnya sedang ke tinggi. Sedang ke tinggi itu ya itu dilihat dari denyut nadi sebenarnya kalau intensitas sedang ke tinggi. Denyut nadinya gimana? Denyut nadinya adalah sekitar kalau sedang mah 70% sampai ke 90% gitu. Jadi kan ada eh, rendah itu sekitar 50 sampai 65 atau 60 beda-beda referensinya. Sedang itu gimana? Ada yang 65 sampai 75, ada juga yang ngasih referensinya 70 sampai 80% itu sedang. Tinggi di atas 80% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal dilihat dari mana? 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalnya usia masih berapa? Usianya masih 10 tahun, ya udah 220 kurangi 10, 210. 210 tuh
jadi tadi maksimal. Sekarang 80% dari 200 berapa? Berarti sekitar 160 kalian per menit. Nah, kayak gitu udah masuk ke intensitas tinggi, sedang tinggi lah. Itu untuk batasan 60 menit setiap hari. Oke, itu yang disarankannya. Bisa disekaligusin 60 menit sehari atau misalnya di sesi-sesi pagi setengah jam, sore setengah jam nggak jadi masalah ya. Ada perbedaan nggak antara laki-laki dan perempuan? Kalau untuk anak-anak sih sebenarnya enggak ya, saya sih kalau nggak salah. Coba koreksi saya jika saya salah. Berarti dokter Eki salah. Ada perbedaan saya nih. Sebenarnya lupa lagi ada perbedaan atau enggak. Tapi setahu saya nggak ada perbedaan. Tapi kalau dari makanan itu ada perbedaan. Dari makan itu yang laki-laki lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Oke. Jadi yang satu 2000, yang satu 1800. Dok, mohon sarannya untuk anak saya, frekuensi makan bergizinya apakah boleh lebih dari 3 kali sehari? Boleh, boleh, ya. Jadi, tapi porsinya sekarang 3 kali sehari, iya, nggak apa-apa. Jadi lebih banyak ya ininya, apa namanya, porsinya. Mungkin saya bisa share screen sebentar dari ini juga dari PowerPoint saya tadi. Sebentar saya share screen. Share screen. Ini cuma setelah ini. Nih, sampai 9 tahun. Anjuran porsi makan sehari bisa sampai 4 porsi. Gitu. Satu porsi nasinya 150 gram. 150 gram itu satu mangkok lah. Sekitaran, kalau 100 gram itu sekitar 7-8 sendok makan. 150 itu ya ditambah setengahnya. Berarti sekitar 12. 8 ditambah 4 ya 12. Sekitar 12-13 sendok makan. Itu ya 150 gram nasi itu. Ini anjuran porsi makan sehari. Oke, jadi bisa lebih dari 3 kali sehari. Ya, untuk ini memang agak berat ini ya. Nanti kan liar orang tua kalau nggak bisa ini liar itu ngeliatin energi berapa 2000 kilokalori berapa sih 1800 gitu. Ya ada sampai itu ya. Ini mah contoh anjuran porsi makan sehari. Jadi bisa sampai 4 porsi, 5 porsi. Nih, 5 porsi. Ini untuk yang umur tadi lebih dari 9 tahun, yaitu 10-12 tahun. Bisa 5 porsi. Gitu. Jadi untuk masa pertumbuhan mah sok asalkan aktivitasnya bagus mah boleh tuh ya. Makanya 4-5 kali sehari. Sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya, Kang Her nih. Iya, boleh Pak Dok. Udah mantap ini, sangat rinci penjelasannya. Silakan Pak Dok. Wah, ini izin dok, anak saya kok susah banget makan dagingnya. Ini usia berapa? Susah makan dagingnya. Kecuali di 8 tahun blender. Pak Dok. Oh, 8 tahun. Gampang sariawan juga. Oh, tinggi badan 122, berat 23. Susah sekali naiknya. Tapi sudah dicoba dimasukin ke chart, Bu. Chart tuh maksudnya ke grafik. Mungkin nanti bisa, ya, bolehlah konsultasi. Nanti saya akan lihatkan ke chartnya. Nanti saya carikan dulu ya. Ada di laptop juga. Apakah ini masuk ke garis hijau kah? Atau misalnya udah jadi perhatian atau enggak gitu. Kadang kita masih masuk di bagian yang hijau atau tapi di garis perbatasan. Kalau misalnya di garis perbatasan masih apa namanya kita encourage gitu untuk ayo bisa makan. Kalau ini susah banget makan daging, coba lihat giginya gimana gitu. Ada masalah nggak dengan gigi? Kadang-kadang malas makan tuh gara-gara ada masalah dengan giginya. Jadi
Coba, udah setiap 6 bulan datang ke dokter gigi belum untuk dicek? Gitu. Itu juga. Em, terus susah, tapi mau susah minum susu dan susah makan daging. Cara menyiasatinya gimana ya? Apakah beratnya susah naik? Ini ada pengaruh dulu waktu umur 1 tahun kena flek. Oke, ini debatable kalau misalnya ini ya mengenai pengaruh terkena dulunya kena flek atau kita sebut ya nggak usah sebut lah kena flek. Ada yang sama seperti ibu mengalami juga, jadi yang pernah dan sudah diobati kok udah sembuh udah nggak jadi masalah, tapi kok pertumbuhannya kurang nggak seperti yang lainnya. Tapi kalau dimasukin ke chart biasanya sih masih dalam batas, walaupun itu ada di garis yang bawah. Itu tunggu, anak-anak itu growth spurt, ada yang namanya growth spurt, jadi pertumbuhan cepat, tiba-tiba cepat gitu ya. Wah, tiba-tiba tingginya naik cepat banget sih kayak gitu. Itu 2 kali dalam hidupnya. Pada usia sekarang ya, usia 8 9 sama nanti ketika waktu SMA kalau nggak salah. Itu yang anak laki-laki itu. Perempuan ada perbedaan sedikit, tapi kurang lebih hampir sama. Gitu. Jadi 2 kali ada growth, namanya growth spurt. Jadi kalau misalnya sekarang masih kayak kurang optimal, udah tetap aktivitasnya tetap dijaga, makanannya kalau bisa masuk ke rekomendasi makanan. Terus aja, jangan jangan capek-capek, jangan lelah gitu. Karena nanti ada growth spurt yang berikutnya. Itu bisa ngejar kok. Ada teman yang misalnya dulu ya teman saya ya bisa dibilang kecil gitu ya ketika SD, tapi ketika SMA, wih, cepat serat naiknya. Karena ya itu dia aktivitasnya tetap jaga, proteinnya dia makan telurnya pas waktu SMA, wah dia nggak mau dibully gitu ya, karena dia nggak suka dibully, akhirnya dia makan telur banyak, makan banyak, tingginya cepat waktu SMA. Gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, yang susah banget makan daging kalau juga apa giginya, dan mudah-mudahan tidak ada masalah yang lainnya, ya. Karena masalah penelan dan sebagainya. Oke, nanti ini kalau lebih dalam lagi ya, tanya-tanya lagi. Begitu. Kalau Syafiq, anak saya remaja, seringkali jatuh ketika jalan sempat keleset. Kira-kira kenapa ya dok? Apakah ketika kecil kurang stimulasi atau bagaimana ini diperhatikan? Adik-adiknya masih balita, karena ini anak saya yang bungsu juga seringkali jatuh saat berlari. Kalau misalnya seringkali jatuh saat berlari, coba koordinasi. Tes koordinasi itu macam-macam. Ada tes koordinasi seperti ini gitu ya. Coba jarinya ngikutin jari, apakah bisa mengikuti jari kemanapun. Nanti ada sama dokter bisa diinikan. Apalagi ke dokter spesialis yang rehabilitasi juga bisa. Kemudian nanti ada juga tes koordinasi yang di garis lurus. Ya. Coba berjalan di garis lurus, apakah bisa atau enggak. Kemudian jalan sambil kalau nggak salah ditutup mata, jika ada masih seperti itu. Itu juga ada tes-tesnya. Ini seringkali jatuh ketika jalan terpleset. Apakah ada hal-hal lainnya tidak selain itu? Apakah makannya ada masalah? Enggak. Ketika makan, tiba-tiba misalnya, oh sendoknya jadi sebelah sini. Jangan-jangan harus ada tes tambahan lainnya gitu. Kan gitu. Karena ada bisa dikoordinasi. Jadi kalau misalnya hanya sering jalan jatuh terpleset, ini kita bisa juga lihat kakinya, tulang kakinya. Ini ke dokter teman kita aja, bisa ke dokter ini ya, dokter Todi ya, dokter Vita ya, kan Her. Bisa lihat Betul, juga. betul. Jadi kita lihat
bentuk tulangnya itu apakah jadi kayak X atau enggak atau malah jadi O gitu begini itu macam-macam, makanya nih saya bilang macam-macam koordinasi dari sini. Kalau dari tulang seperti itu, jadi harus dilihat lagi kurang stimulasi. Nah itu kalau dibilang kurang stimulasi, ada masalah nggak waktu dari merangkak ke berdirinya terlambat enggak? Seperti itu juga harus banyak pertanyaan nih kalau kayak gini. Tanya lagi bolak-balik gitu. Perhatikan ke adik-adiknya, ya, temani anak-anaknya, tumbuh, lihat pertumbuhan kembangnya, apakah sudah sesuai dengan eh, apa namanya tabel perkembangan nggak? Bulan segini udah bisa ini, bulan sekian udah bisa, bulan sekian udah bisa. Kita lihat perkembangannya. Kalau misalnya ada yang terlambat perkembangannya, jangan-jangan ada yang ada sesuatu gitu yang perlu kita trip di situ. Ini udah remaja. Apakah ada masalah perkembangan juga enggak? Perkembangan yang saya maksud adalah dari dalam, dari otaknya, dari ketika sekolah. Kalau pertumbuhan itu kita grow, tumbuh, tinggi badan, itu grow. Kalau perkembangan lebih ke kognitifnya, itu juga akan mungkin ditanyakan oleh dokter ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa, hanya kepleset karena ada sesuatu aja gitu ya. Amin. Sehat. Izin tanya, selain serial, makanan apa yang dianjurkan sebelum bermain bola biar tidak merasa cepat capek atau merasa kekenyangan? Wah, justru kalau serial itu malah, ini serial apa dulu nih? Serial yang macam eh, yang tinggi gula. Justru kalau di Denmark itu serial masuk yang anakan itu jangan makan sereal. Ya waktu dulu itu sebenarnya. Mohon maaf ini Mas. Di poster itu termasuk yang sebaiknya ya, tidak karena tinggi gula. Kenapa kalau tinggi gula sebaiknya jangan dimakan sebelum pertandingan atau sebelum latihan. Apalagi sebelumnya belum makan apa-apa. Nih, belum makan apa-apa nih ya. Udah 2 jam belum makan apa, belum makan nasi istilahnya. Tiba-tiba mau tanding, saya mau minum yang ini aja, manis karena ini berenergi tinggi. Gulanya tinggi. Jangan minumnya tinggi gula sebelum bertanding kalau misalnya sebelumnya belum makan. Kenapa? Karena kalau sebelum makan tiba-tiba makan gulanya tinggi, itu kadar gula darahnya tiba-tiba naik cepat. Insulin spike. Jadi hiperinsulinemia. Kalau misalnya hiperinsulinemia itu langsung biasanya insulin itu kan yang mengambil istilahnya gula darah yang ada dimasukkan ke dalam sel-sel kan, itu nanti bisa capek-capek. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau bertanding atau mau latihan olahraga, sebelumnya nggak makan, terus pengen ngasih, udah minum ini aja, minum susu X, ini yang dari iklan tuh bisa nambah energi, padahal sebelumnya belum makan. Jangan, karena bisa jadi capek-capek setengah jam kemudian gara-gara hiperinsulinemia itu. Itu yang dipelajari di sport nutrition. Ya, di sport nutrition. Jangan sampai minum yang tinggi gula sebelum olahraga. Karena itu. Ya, Kang Ihennya. Kalau kurma gimana dok? Kurma dok? Kalau kurma, jadi kayak buah-buahan itu berbeda dengan minuman yang tinggi gula kayak gitu. Kalau buah-buahan kayak pisang, kayak eh, kurma, itu kan ada serat-seratnya. Sebenarnya ada serat. Jadi, dan itu fruktosa biasanya, bukan yang gluktos yang langsung
tinggi, merangsang insulin keluar cepat. Itu fruktosa kalau dari buah-buahan mah, jadi beda gitu. Ya, berarti Itu aman ya biasanya Pak Dok ya kalau kurma gitu mah ya Dok. kurma, pisang gitu. Biasanya udah lembek-lembek, setengah sampai 1 jam sebelum olahraga, is okay. Bisa. Siap Pak Dok. Selain sereal, saya diajarkan sebelum main bola biasanya ya tadi ya, pisang, itu bisa setengah jam sebelum sampai 1 jam sebelum, nggak apa-apa. Kalau makanannya jangan lupa bisa 2 sampai 3 jam sebelum bertanding atau bermain bola gitu, biar nggak kali kiben lah istilahnya kalau di Sunda mah ya, nggak kram perut gitu. Sereal juga ya tadi, kalau bisa 2 jam sebelumnya aja kalau misalnya sereal. Assalamualaikum dok, kakak-kakak setuju, kakak-kakak setuju melakukan masa ya. Jadi ya Kang Her ya, pertanyaannya Betul. begini. Anak saya cowok usia 3 tahun 6 bulan siap mau berangkat latihan pasti minum susu, tetapi seperti yang diketahui buat anak sekolah rata-rata pada yang bagus kadang-kadang ketika latihan. Jadi kami sebagai tua pernah baca bahwa untuk membuat mood anak bagus itu diberikan makanan yang manis-manis. Memberikan pemain itu setiap sebelum latihan agar moodnya bagus di latihan. Apakah hal tersebut benar adanya? Ya bukan, ya dibilang mood bagus itu ada dari kita lihat vitamin D yang bisa dapat dari kayak pisang seperti itu bisa untuk mood. Kalau gula itu memberikan seperti istilahnya mah dopamin gitu ya. Gula jadi hiperaktif. Jadi kebanyakan gula nanti jadi hiperaktif. Makanya senang-senang. Apalagi habis makan es krim senang-senang loncat-loncat yang kayak gitu dibilang, kalau dibilang sama ibu kayak supaya moodnya bagus itu es krim juga bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk latihan bola atau latihan yang olahraga lainnya, sebaiknya tidak memberikan makanan yang eh, atau makanan atau minuman yang manis-manis yang seperti itu sebelum latihan. Ini kalau misalnya buah gitu ya, sebuah setengah jam sebelum itu masih oke. Berbeda dengan permen yang isinya itu glukosa yang dapat tadi saya bilang merangsang insulin sehingga jadi hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia itu bisa nanti hipoglikemianya jadi hipo gitu, bisa lebih cepat jadi cepat capek sebenarnya. Setengah jam sampai sejam kemudian rasanya capek. Di mana makanannya sekarang buat jadi bagus dan happy, ya itu saya bilang tadi es krim gitu kan, bisa jadi malah hiperaktif gitu karena pengaruh dari endorfinnya, kalau dari coklat gitu ya, dari dopaminnya. Jadi moodnya bagus gitu. Jadi moodnya bagus untuk mood, untuk latihan aja gitu ya. Oke, nggak tahu nih ini Kak Rifki setuju atau enggak gitu ya. Kalau dari saya, dari sport nutrition ya begitu, jangan. Kalau susu coklat itu bagusnya setelah ya, susu coklat bagusnya setelah latihan, setelah latihan. Itu dari ahli-ahli expert di luar sana juga pasti biasanya membekali anak remajanya, anak-anaknya itu susu coklat, dan itu diminumnya bukan sebelum olahraga tapi setelah olahraga. Begitu, susu coklat. Tapi yang homemade ya mungkin ya Pak Dok, yang rendah gula mungkin ya Pak Dok. Ya, dan tapi itu ya diminumnya setelah gitu, setelah Setelah ya Pak Dok. setelah exercise gitu, susu coklat. Nah, tadi disinggung tentang waktu tidur anak saya usia 13 tahun, sempat beberapa waktu bergadang karena selesai tugas sekolah dan kembali ke pola tidur awal jadinya agak susah. Dan sering tidur larut dan di hari libur jadinya bangun lebih siang. Apakah kalian akan ada dampak dari perubahan pola tidur ini? Dan adakah saran yang bisa kembali memperbaiki pola tidur sesuai kebutuhan di usianya? Ya, untuk memperbaiki pola tidur, Ibu, Bapak, Ibu
itu biasanya jangan terlalu drastis, pelan-pelan biasanya. Jadi kalau misalnya udah biasa begadang dan agak susah, itu biasanya ya majuin dikit-dikit. Misalnya sebelumnya jam 11, atau sebenarnya jam 12 ya udah naikin setengah jamnya, sorry, setengah jam dulu naikin. Besoknya naikin lagi setengah jam 11. Besoknya lagi naikin lagi setengah 11. Besoknya naikin lagi ke jam 10 gitu. Karena apa? Karena nanti kan pengaruhnya ke bangunnya kan. Bangunnya nanti, oh bangunnya lebih pagi, lebih cepat capeknya. Ya, jadi terus untuk merubahnya lagi apa? Tidur siang, bangun pagi bisa dipakai pokoknya kalau yang muslim subuh subuh bangun bangun. Nanti tidurnya setelah apa namanya setelah duha gitu ya, setelah udah di atas jam 9 bisa kembalikan ke pola tidurnya dengan tidur siang sebenarnya. Tidur siangnya cukup setengah jam sampai 1 jam saja. Jangan tidur ketika sore. Tidur ketika sore, malamnya sudah bisa bisa makin malam gitu ya. Terus kemudian sore juga kurang bagus sebenarnya, apalagi setelah asar gitu. Ya, itu Dan seperti orang tadi. tuanya jangan begadang ya Pak Dok ya. Nah, saya tuh sempat menanyakan ini kepada rekan-rekan saya di waktu di Denmark gitu ya. Ini anak-anak kok bisa tidur jam 7:30 8 gitu ya? Wah, di sana tuh makanya kok pada tinggi-tinggi gitu ya. Bisa tidur jam 7 sampai setengah 8 malam. Sedangkan di sini kok anak-anak Indonesia banyak yang 9, yang 10 gitu. Ternyata ya ketika jam 7 setengah 8, kita sholat isya dulu, Bang. Itu anak-anak udah disuruh masuk ke tempat tidur. Udah dimasukin ke tempat tidur, anak-anak SD itu dimatiin lampunya. Suka nggak suka, dimatiin lampunya. Terus ditemenin selama 15 sampai 20 menit sama orang tuanya sampai tidur gitu. Supaya anak-anak tidur jam setengah 8 tuh udah maksimal. Mereka mah gitu. Jadi matiin, ditemenin sampai 15 sampai 20 menit. Biasanya sih 20 menit katanya. Udah gitu, tertidur aja anaknya. Udah, oh gitu. Dan ya itu, jadi kalau misalnya di Indonesia, aduh ini banyak kerjaan. Ya kalau bisa, sebisa mungkin temenin dulu anaknya tidur di waktu pasti awal-awal malam lah, jamnya itu jam setengah 8 deh. Temenin dulu tidur, digelapin, nanti orang tuanya anak tidur baru lanjut kerja lagi kalau misalnya mau kerja gitu. Kalau orang tuanya di situ kerja, biasanya anak ikut ikut orang tuanya gitu. Ah, bapak juga belum tidur gitu. Jadi, nah itu supaya bisa memperbaiki pola tidurnya, orang tuanya juga turut membantu. Bisa dengan kita tahu menemani gitu ya, Bunda Mumtaz gitu ya, Bun. Kadang-kadang sulit memang orang tuanya ini, gitu. Tapi ya itulah usaha orang tua, insya Allah. Perlukah anak usia 19 tahun masih minum susu? Ini pertanyaan yang bagus, namun sulit untuk dijawab. Ya, nanti dibilang nggak perlu, nanti program pemerintah lagi ya. Jadi perlu, dah emang dari dulu juga. Kan dulu mah pas sehat lima sempurna itu susu. Cuman kan susu sudah berubah, gitu ya, sudah berubah jadi gizi seimbang. Sejak pas sehat lima sempurna itu udah nggak ada lagi tahun 1990 berapa gitu. Jadi gizi seimbang. Karena ya jangan jadi sempurna tuh harus susu gitu. Enggak sebenarnya. Dibilang perlu kalau misalnya kekurangan protein dan mineral seperti kalsium dan vitamin D, itu perlu minum susu. Dan itu biasanya lebih mudah
orang lebih mudah terpenuhi kebutuhan protein, vitamin D dan kalsium itu dengan meminum susu. Ya, kayak di luar sih UHT, biasanya sih UHT yang dipakai. UHT aja gitu. Jadi ini kalau saya bilang nggak perlu, saya juga takut di nikah gitu ya. Nggak perlu, ya perlu nggak perlu. Jadi balik lagi ke tadi ya ke suplemen dan ini. Biasanya lebih sering perlunya gitu untuk memenuhi kebutuhan. Ya, Siap, oke Pak Dok. itu gizi yang diperlukan tubuh anak khususnya dewasa. Maksudnya gimana nih? Gizi yang diperlukan tubuh anak khususnya dewasa. Anak dewasa, remaja gitu atau gimana nih Pak Arif? Iya, mungkin itu Pak Dok. Mungkin untuk remaja lah ya. Wah, kalau dibilang gizi yang diperlukan ya semuanya makronutrisi sama mikronutrisi itu harus sesuai dengan rekomendasi gitu. Makronutrisi itu apa aja? Protein, karbohidrat, sama lemak. Mikronutriennya apa? Mineral, gitu ya, sama vitamin lah. Gitu. Nanti ada makromineral, mikromineral sananya. Nah, itu semua harus diperlukan. Jadi gimana supaya dapetin itu semua? Nah, pedomannya adalah makanlah bervariasi makanan. Jangan itu-itu aja. Karena tidak ada satupun makanan di dunia ini yang dibilang superfood. Misalnya, cukup makan satu ini, sudah tercukupi kebutuhannya sehari-hari. Nggak ada. Ya, kecuali satu ada apa? Ada yang tahu? Kang Heri tahu? Apa tuh Pak Dok? Satu makanan yang superfood? Madu, Pak Dok. Madu? Bukan. Oh, Yang bukan. lain ada yang bisa? Ada yang tahu? Benar-benar superfood. Nasi. ASI. Oh, Bukan. ASI. ASI buat anak usia 0 sampai 6 bulan. Ya, buat 0 sampai 6 bulan. Itu superfood. Tidak ada yang lain. Gitu. ASI eksklusif. Cukup satu makanan, tapi kebutuhan semuanya terpenuhi. Nggak perlu yang lain. Tapi kalau udah usia di atas 6 bulan, apalagi sekarang anak-anak, itu nggak bisa cuman asi, oh nggak bisa. Nanti bapak-bapaknya asi. Kata dokter Rizky superfood, aduh gawat ini. Kacau. Jadi bapak-bapak yang malah nyari superfood ya, Pak Dok. Iya, untuk usia 0 sampai 6 bulan. Masya Allah. Gawat. Jadi itulah gizinya harus secukupnya dengan apa? Makan bervariasi. Jangan misalnya ayam. Ya. Senin sampai Minggu ayam semua enggak. Itu nanti ada daging, misalnya dagingnya tuh 200 gram seminggu. Jadi bisa 1 sampai 2 kali seminggu. Terus kemudian ikan juga harus ada, misalnya dalam seminggu 1 sampai 2 kali. Terus kemudian ya dari unggas-unggasan, ayam atau bebek. Terus kemudian dari apalagi buah-buah sayuran, jangan buah-buahan itu aja, variasi gitu supaya kebutuhan yang mikromineral yang lain itu terpenuhi gitu. Gitu makanya ada bervariasi. Anak usia 12 tahun namun tinggi badan belum standar, apakah dengan minum vitamin dan dengan fasilitas seperti redoxon atau susu tinggi badan bisa berpengaruh terhadap perkembangan tinggi badan? Berpengaruh kalau misalnya memang diperiksa darahnya itu defisiensi. Kalau misalnya udah diperiksa nih vitamin D-nya, ternyata vitamin D-nya cukup normal, berarti ya bukan vitamin D-nya gitu yang ditambahin. Coba mungkin ada defisiensi dari vitamin atau mineral yang lain, misalnya zinc-nya ternyata defisiensi, berarti harus ada suplementasi zinc gitu. Kemudian apalagi aktivitas fisiknya, udah belum aktivitas fisiknya yang kayak gini ya, yang jijit terus loncat high impact
Kenapa? Kenapa loncat-loncat? Karena supaya istilahnya si tulang panjang yang di eh, kaki nih ya, yang di betis sama tulang kering, sama juga yang ada di paha, itu kan tulangnya tuh tulang panjang ya, tulang panjang gitu. Itu pertumbuhannya di situ tuh, di sisinya, bagian tulang itu, tulang panjangnya. Jadi makanya loncat-loncat gitu. Skipping latihannya untuk tinggi badan skipping setiap hari bisa 100 kali atau berapa menit saya teh lupa 10 menit kalau misalnya 10 menit setiap hari skipping latihan yang gini dia tangannya ke atas gitu ya supaya si tulang belakangnya tuh lebih rendah tidur itu mah tidur mah itu masuk juga ya tadi saya bilang growth hormone karena ketika tidur itu tulang-tulang eh, belakangnya spine-nya lebih rendah. Oke. Nah, jadi nggak cuma vitamin dengan kalsium seperti redoxon aja, tapi macam-macam tadi saya bilang, jadi vitamin D, kalsium, gitu ya. Dan itu juga bisa dipengaruhi dari ketika ketika di dalam kandungan ibunya harus cukup dan kalsiumnya. Kalau anak 5 tahun standar tinggi dan berat badannya berapa ya? Wah, ini saya harus lihat chartnya ya. Nanti sambil mungkin saya chartnya sambil dicari deh. Izin bertanya ada anak saya ini 4 tahun 11 bulan. Saya ini tergolong anak yang rentan, dok. Dia rentan karena flu dan batuk. Untuk pelemahan itu saya pilih-pilih dok, menghindari makanan-makanan yang jadi pemicu. Gimana caranya dok supaya anak saya ini mempunyai kekebalan tubuh yang kuat? Lalu apakah minum vitamin daya tahan tubuh terus menerus itu bagus bagi tubuh anak saya? Ah, kalau terus menerus, balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau tubuh kita sudah terpenuhi haknya dengan baik, vitamin itu tidak perlu. Oke, vitamin penambah daya tahan tubuh itu bisa didapat atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas itu bisa didapatkan dengan cara lain. Caranya dengan apa? Olahraga, berjemur. Selain dari makanan. Olahraganya juga sesuai dengan rekomendasi. Karena dari olahraga itu ada endorfin yang keluar, senang, perasaan senang, ya hahaha hihi. Akhirnya imunitas itu meningkat. Itu jelas ada sudah banyak penelitiannya. Terus kemudian berjemur. Jadi nggak mager di rumah aja, main game, gadget di rumah aja enggak. Keluar, kena matahari. Nanti mataharinya yang mana yang bagus? Oke, nanti bisa pakai UV index, ada aplikasinya. Di tempat saya eh, gimana bagus nggak jam 9, bagus nggak jam 10 itu bisa dilihat di aplikasi HP ada yang namanya UV index bagus nih jam ini sampai jam 8 sampai jam 10 atau apa itu bisa dilihat di jam 10 udah merah nih di aplikasi kalau di kecamatan Cibangkong atau kecamatan Batu Nunggal itu bisa dilihat gitu dari aplikasi UV index. Karena itu meningkatkan imunitas juga. Jangan lupa perasaan bahagia itu meningkatkan imunitas. Ya. Eh, apakah imunisasi influenza cukup membantu mengatasi masalah anak saya, dok? Eh, kalau dibilang imunisasi influenza itu untuk eh, daya tahan tubuh terhadap nanti penyakit virus influenza yang cukup berat biasanya. Biasanya kalau nggak pakai, misalnya nggak divaksin itu sangat berat, tapi karena ibu anak ibu divaksin jadi nggak seberat kalau yang tidak divaksin seperti itu. Jadi masih bisa aja ada kemungkinan terkena itu masih ada ya. Sama seperti anak kedua saya dari kecil keluar masuk rumah sakit karena rentan dikit-dikit bapil sampai sesek di nebu terus tapi bersyukur hasil medikasi sikapnya bagus menurut dokter. Memang ada beberapa anak yang sampai usia 5 tahun itu rentan banget dan alhamdulillah memang pas sudah di atas 5 tahun dan gak sehat meski terus. Semangat, iya semangat ya Bu. Pokoknya eh, aktivitas fisiknya bagus, pola makannya bagus, istirahatnya harus bagus. Biasanya kalau istirahatnya kurang, tidurnya malam langsung berpengaruh gitu ke pilek gitu.
kecapean, nggak istirahat, pilek, ya bisa. Jadi makan oke, main oke, tidur pun oke. Itu insya Allah ya. Tambah ketawa-ketawa dengan teman itu juga ah, insya Allah jadi bagus imunitasnya. Sering-sering ya, kena matahari pagi, sore. Ini saya baca yang berikutnya ya Kang Hen. Siap, mangga Pak Dok. Mau saya bacakan Anak Pak saya Dok? boleh boleh. Siap. Tadi saya mau bacakan, cuman kayaknya Pak Dok sempat apa lanjut baca tadi. Siap. Ini Pak Dok, anak saya umur 6 tahun, 9 bulan. Makan telur sering sekali, kadang bisa habis 4 butir sekali makan, Pak Dok. Apakah tidak Masya apa-apa? Allah. 6 tahun ya, 6 tahun itu berarti kelas 1 SD. Wah, bisa jadi 6 ya bisa kelas 1 SD atau belum 1 SD tapi khususnya yang SD nih kelas 1. Dibilang nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah. Untuk anak-anak biasanya di masa balita, masa kedua, di lanjut 2 sampai 5 itu lemak itu nggak terlalu dibatasi ya. Nah, 4 butir sekali gimana nih? Masih 6 tahun. Oke, masih boleh dilanjut kalau menurut saya ya. Ada 4 butir telur itu proteinnya bisa setara dengan 24 gram atau sekitar 7 kali 4 juga 28. Jadi sekitar 24 sampai 28 gram proteinnya. Dan itu bagus banget. Itu hampir sama dengan makan daging ayam dada. Jadi 4 butir sekali makan itu sama dengan 1 kali makan ayam dada ayam. Gitu yang 100 gram dada ayam. Sama proteinnya, jumlah proteinnya adalah sekitar 20 gram. Jadi dibilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu bisa terpenuhi nih kebutuhan proteinnya dengan cukup baik. Gimana dengan kuning telurnya, lemak? Gak jadi masalah untuk masih anak-anak ini. Biasanya aktivitasnya masih tinggi. Jadi nanti dipakai sebagai energi juga. Insya Allah. Ya, kalau misalnya buat dewasa, no, itu yang jadi masalah. Biasanya kalau ke yang dewasa, saya justru membatasi. Kalau yang dewasa itu tergantung orangnya juga ya, beda-beda. Ada yang 1 butir boleh dengan kuningnya, setelah itu putihnya aja, gitu. Apalagi yang punya hiperkolesterol gitu, kita hindari aja lah terlalu banyak yang kuningnya. Tapi lebih banyakin yang putihnya, karena yang Putihnya. putih telurnya itu protein. Kalau yang kuning telurnya yaitu lebih ke lemak. Begitu. Jadi kalau untuk anak-anak mah, insya Allah dengan aktivitasnya. Siap. Izin bertanya, Dok, anak saya usia 4 tahun, dia lebih banyak minum susu daripada makan. Kalaupun makan, nggak mau sayuran, maunya sama yang keringan terus. Buah-buahan paling maunya pisang atau semangka aja. Apakah normal, Dok? Oke, untuk buah-buahan, pisang semangka udah mau buah-buah aja udah bagus sebenarnya. Jadi jangan dilarang, nanti paling untuk buah-buahan yang lainnya bisa diperkenalkan. Ini kiwi kayak gini, ini jeruk kayak gini, cobain deh. Nih enak nih, nih anggur kayak gini nih, cobain ini. Nih bapak makan nih, ibu makan nih, cobain. Nah kalau udah dicontohin sama orang tuanya, dia mau, alhamdulillah. Nanti insya Allah bisa mengikuti makin besar bisa mengikuti untuk buah-buahan karena udah mau nih buah-buahan ada loh yang dari kecil sampai dewasa itu dia nggak suka makan buah tuh ada gitu dan saya waduh beneran ini nggak suka makan buah padahal ini enak loh dan ini bermanfaat nih berarti ini entah kurang edukasi emang atau hal lainnya gitu yang membuat dia trauma makan buah. Nah, dia lebih banyak minum susu daripada makan. Nah, coba susunya dibatasi cuman 2 kali sehari, pagi sama pas
misalnya malam gitu setelah makan malam. Jadi jangan susu-susu terus. Kalau bisa coba kita dibatasi. Sisanya ketika dia lapar, udah yang ada hanya makanan ini. Dia akan terpaksa makan. Nggak ada susu. Yang ada cuma ini. Kalau dia lapar, dia makan. Gitu. Jadi kalau saya mengikuti aplikasi di Denmark, itu ya anaknya lapar, ya udah dia akan berusaha ya udah makan gitu ya yang ada. Jadi nggak kayak disuapin terus, dia harus makan sendiri. Bahkan dari TK dan itu nggak ada yang namanya disuapin gitu. Di TK itu udah makan sendiri. Iya, misalnya. Iya. Dan di rumah memang dibatasi juga makanannya Pak Dok ya, jangan disediain yang lain-lain juga ya. Jadi memang mau nggak mau buah gitu ya Pak Dok ya. Iya, betul. Jadi yang hal lainnya jangan kayak maaf ya, fried chicken yang dibeli misalnya fried chicken yang beli bukan goreng sendiri tersedia gitu ya di meja makan, tapi yang buah-buahan sama itunya nggak tersedia, jadinya kan makan yang tersedianya ya itu gitu yang tinggi lemak, tinggi natriumnya, malah tinggi ini ya, natrium kan ke arah hipertensi. Nah, Ya. terus ya jadi itu Siapa Dok? nah, Ini terakhir Pak Dok. Malam Dok, izin bertanya bagaimana pus tinggi badan anak yang disarankan untuk usia 6 tahun. Z-score -1,79, tapi berat badannya normal berada di area hijau dan perbandingan tinggi versus BB anak normal berada di area hijau juga jika diplot pada kurva WHO. Oke. Jadi ini mah sebenarnya masih hijau ya. Kalau misalnya dilihat dari kurva atau dari chartnya ya, pasti ya dokter juga pasti nggak apa-apa. Saya bilangnya masih yang penting makanannya tetap yang sehat-sehat dijaga, aktivitas anaknya tetap normal gitu ya, tetap aktif, istilahnya olahraganya tetap ada, terus perkembangan di sekolahnya, di pelajarannya juga bagus gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Misalnya masih ada di area ininya apa sih? Tapi kan masih ada di hijau gitu. Nanti bisa kejar di yang tadi saya bilang di growth spurt yang kedua. Mungkin di growth spurt yang pertama eh, ini anak Pak Cahyadi atau Ibu Cahyadi maaf, itu belum bisa sampai sport, tapi nanti pas di growth spurt kedua yaitu pas SMA insya Allah bisa ngejar. Lihat juga dari tinggi badan orang tuanya, tinggi badan orang tuanya gimana, apakah ada yang maaf kurang tinggi salah satunya, itu juga pasti mempengaruhi. Ada tinggi badan, perkiraan tinggi badan anak tuh ada tuh dipelajari. Tinggi badan, perkiraan tinggi badan anak ketika dewasa itu nanti dilihat dari tinggi badan orang tua sekian, tinggi badan ibu sekian. Nah, perkiraannya untuk anak adalah antara sekian sampai sekian. Itu ada rumusnya. Jadi tadi saya bilang jangan berkecil hati, tidak lelah untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi buat anak, tidak lelah untuk bukan menyuruh atau ya, tapi tetap harus disuruh juga meminta anak, memohon kepada anak atau meminta anak untuk tidur cepat ya, terus makan juga yang banyak, bisa bukan hanya protein saja tapi karbohidratnya juga banyak. Oh saya mau protein aja lah, soalnya kan katanya protein itu yang berkaitan dengan ini, dengan tinggi badan. Iya emang berkaitan dengan tinggi badan gitu ya protein, tapi kalau misalnya karbohidratnya kurang sebagai base-nya, sebagai dasarnya kurang, istilahnya sebagai semennya gitu ya. Kan kalau misalnya protein itu sebagai batu batanya. Nah, batu bata ditumpuk, tapi kalau nggak ada semennya,
Ya, ya semennya itu karbohidratnya istilahnya. Ya, karbohidratnya juga lebih baik banyakin aja. Gitu. Wah, siap Pak Dok. Masya Allah ini mah daging semua ya gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Hmm. Itu yang Siapa? nggak mau sayuran, tadi saya lupa ya, nggak mau sayuran ya pakai deep sauce aja. Ini saya kasih gambarnya lah. Tadi kan asal gak ada gambar di PowerPoint teh yang ini, tapi saya kan mau ngasih lihat gambarnya. Udah saya siapin gambar perasaan. Ini. Halo, bentar ya, bentar. Mana gak? Ini saya share sedikit. Siapa Dok? Ini yang biasa dimakan ketika rapat nih ya, sebelah kanan yang tengah. Nah, ini teh paprika, acar ya, timun, sama wortel dicelupin di deep sauce. Udah, jadi makan snack teh ketika rapat atau apa gitu ya buat anak-anak juga ini biasanya udah jadi sayuran. Enak ini juga dicemol-cemol gitu. Bukan aci, bukan cimol gitu, tapi kayak sayuran gitu. Oke, insya Allah tuh jadi suka sayur. Weh, siapa Dok? Banyak banget nih insight-nya ya teman-teman, super parent semua. Jadi sederhananya yaitu ya, orang tua yang menjadi contoh, jangan lelah juga ya. Jangan lelah juga. Tadi menarik juga yang susah tidur, anaknya susah tidur, pelan-pelan dituruninnya. Terus tadi digelapin gitu ya, dikondisiin. Jadi mungkin bisa jadi anak susah tidur ya karena lihat orang tuanya juga begadang gitu ya, atau masih Betul, beraktivitas betul, ya susah tidur. Apalagi kalau sambil betul. nonton Ikatan Cita gitu ya, Pak Dok, kan jadi anaknya ikut juga ya nonton. Iya. Luar biasa. Mungkin ini kita cukupkan juga untuk pertanyaan ya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Dok, barangkali ada yang disampaikan. Wah, konsep closing statement sebenarnya yang tadi sudah bisa menjadi closing statement sebenarnya. Oh iya Jadi ya. ingat kesehatan anak ini yaitu kunci ya atau investasi bagi masa depan mereka, masa depan bangsa juga sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kita perlu memantau kesehatan mereka. Lalu peran untuk orang tua sangat penting. Ya, jadi kita harus bisa mendampingi gitu kesehatan kita, eh, lihat dari tinggi badan, berat badannya, fisiknya, mentalitasnya, kemudian menjaga stres mereka gitu ya, mental ya, dengan cara mendorong anak-anak kita dan jaga aktivitas fisik, pantau aktivitas fisiknya, jangan sampai jadi kaum mager. Kalau udah jadi kaum mager nanti dewasanya susah. Kalau misalnya udah dari kecil sudah bagus, insya Allah nanti pas dewasanya lebih mudah. Gitu. Gitu. Jadi Alhamdulillah. stay fit, stay healthy buat semuanya. Insya Allah dengan usaha, dengan ikhtiar, semuanya bisa sehat dan berprestasi. Amin. Amin. Baik Pak Dok, mungkin ini kami ucapkan terima kasih banyak nih atas ilmu yang Masya Allah banyak sekali. Dan jazakallah khairan, semoga juga menjadi amal jariah ya untuk Pak Dok gitu ya. Ketika Amin. ilmu ini diamalkan oleh kita semua, jadi setiap apa yang kita amalkan ya insya Allah itu juga jadi sebuah passive income ya buat Pak Dok ya. Amin. Jadi sedikit pahala, semoga amin. Lalu untuk Amin. super parent, makasih juga nih sudah sampai larut ya. Mungkin sebenarnya nggak cukup ya 2 jam ini, sangat tidak cukup apalagi lewat online, tapi insya Allah dengan ikhtiar ini semoga barokah untuk kita semua. Dan tak lupa ini kami sampaikan untuk 10 penanya, paling awal itu ada hadiah dari Super Junior FC. Jadi
urutannya nanti saya bacakan sedikit, yaitu maaf saya sebut nama langsung aja mungkin ya. Teguh Setiawan, Ibu Nadewi, Agrafe, Nisa Karina, Maria Mulia, Yusef, Titin, Syafiq, Abiyu, dan Rifki, Mamah Kanaka. Jadi itu mangga bisa japri admin yang tadi mengirimkan link Zoom, ada hadiah menarik yang untuk member dan juga non-member. Dan ini perlu kami informasikan, Alhamdulillah sekarang Super Junior FC sudah ada sekitar 42 cabang. Dan insya Allah di bulan depan sudah Insya Allah. lebih dari 50 Pak Dok, Alhamdulillah insya Allah. Itu dan ya tadi juga saya mau menyampaikan profil sedikit, cuma memang waktunya tadi agak terbatas. Tapi ya overall kami memang di motorik ya Pak Dok, motorik, ada balutan parenting juga, dan juga ada ya sedikit apa ya namanya, mungkin di waktu tertentu memang nggak intens, tapi itu ada seperti sharing ilmu seperti ini Pak Dok. Gitu mungkin. Oh, ya. Siap, Pak Dok. Ya mungkin saya izin segenap panitia, saya mewakili segenap panitia karena ini sebenarnya banyak panitianya ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya aturkan nuhun juga kepada tim panitia dan juga kepada Pak Dok Eki, Masya Allah, atur nuhun pisan di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk kita semua. Dan izin mungkin kami tutup, Pak Dok. Semoga Ya. Wah, ini nih ada pesan juga, jangan lupa makan ikan kembung buat pertumbuhan juga. Ah, betul, ini ikan kembung ya. Lupa dari keingetan. Siapa dong? Padahal ini kalau di warteg ikan kembung ini agak kurang dilirik ya Pak Dok ya sebenarnya. Padahal manfaatnya banyak. Ya. Siap, siapa dong? Oke, baik. Mungkin itu dari Super Junior FC dan juga sekali lagi kami aturkan nuhun. Mungkin terima kasih ini nggak cukup ya untuk ilmu Pak Dok, tapi ya luar biasa ini sebuah keberuntungan untuk kita semua. Baik, Super Parent, hatur nuhun, kita izin tutup. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dok, sehat-sehat. Ya. Insya Allah Amin. bulan depan kita main bola Pak Dok. Oh ya. Siap. Ya Pak Dok. Baik, hatur nuhun, Oke. mangga Super Parent yang mau istirahat juga, mangga dipastikan. Hatur nuhun, sadayana izin kita close ya. Pak Dok sekali lagi nuhun. Oke, ya kami itu. Salam. Terima kasih Dokter Rizky dan Kak Egi. Ya, Terima sama-sama. kasih. Itu semuanya selamat istirahat. Siap Pak Dok. Nuhun. Nanti Ibu